Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua yang ada di rumah. Kembali kita sekolah minggu online GKSI Filia Taman Modern bersama Kak Regina. Apa kabar adik-adik semua? Kiranya semua dalam keadaan sehat dan baik, dan semua juga bisa belajar dengan baik di rumah. Semua juga menjadi anak-anak yang manis di rumah, dan juga sudah siap mendengarkan cerita sekolah minggu kita pada hari ini. Nah adik-adik, bagaimana hari-hari kalian di rumah? Kiranya tetap bersuka cita walaupun masih belum bisa kemana-mana, belum bisa sekolah, belum bisa maksudnya datang ke sekolah ya adik-adik. Tapi kita tetap bersyukur semua dalam keadaan baik. Dan kita akan memulai sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan memulainya dengan sebuah pujian. Mari kita menyanyi bersama dengan pujian berikut. Ya adik-adik, kita akan memulai cerita kita pada minggu ini. Cerita kita pada minggu ini terambil dari Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Yesus dibaptis Yohanes. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan membaca, mendengar, dan juga menonton cerita dari firman Tuhan pada hari ini. Berkati hati dan pikiran kami, mampukan kami mendengarkan dengan baik, duduk dengan manis, sehingga firman-Mu boleh tertanam di hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, cerita kita minggu ini, Yesus dibaptis Yohanes. Sebelumnya, adik-adik masih ingat kan cerita minggu lalu, yaitu ketika Tuhan Yesus berserta ayah dan ibunya pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dan Tuhan Yesus sempat terpisah ya dari orang tuanya, dan kemudian untuk bertemu kembali, dan juga terus bertumbuh taat menurut kehendak Bapa di surga dan juga menurut ayah dan ibunya. Kemudian Tuhan Yesus bertumbuh dewasa. Nah, dari sebelum memulai pelayanannya, Tuhan Yesus memberi dirinya dibaptis. Bagaimana ceritanya? Ceritanya demikian adik-adik. Kita ambil waktu untuk membaca dari Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Nah, cerita kita minggu ini juga ada seorang tokoh yang bernama Yohanes. Kalau adik-adik ingat, tahun lalu Kak Gina pernah bercerita tentang seorang imam yang bernama Zakaria dan istrinya Elizabeth, yang di masa tuanya mereka belum punya anak, tapi Tuhan Allah mendengar doa-doa mereka sehingga mereka mempunyai anak. Nah, anaknya ini Yohanes ya adik-adik. Nah, pada waktu itu juga Maria, ibu dari Tuhan Yesus, sedang mengandung. Dan dia juga mengetahui bahwa sepupunya Elizabeth, yaitu istri dari Imam Zakaria ini, juga mengandung. Jadi sesama sepupu sedang mengandung ya adik-adik, dan mereka bersuka cita bersama-sama. Dan
setelah Yohanes lahir, tidak lama kemudian Tuhan Yesus lahir. Jadi mereka juga bersaudara ya, adik-adik, sepupu ya adik-adik. Dan tidak hanya keterikatan dengan ikatan sepupu, tapi mereka juga terikat karena Tuhan Allah mempunyai misi untuk keduanya. Dan misi untuk Yohanes adalah untuk mempersiapkan seluruh dunia, umat manusia, untuk menerima Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Yohanes bertumbuh dewasa dan dia memberitakan manusia untuk bertobat dan memberi dirinya dibaptis. Yohanes berkhotbah dengan penuh semangat supaya orang-orang datang dan bertobat, memberi dirinya dibaptis, dan dosanya diampuni. Dan benar adik-adik, banyak orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta dirinya dibaptis. Dibaptis di Sungai Yordan. Dan ketika dibaptis, ketika dicelupkan di Sungai Yordan untuk kembali terangkat, itu mereka hidupnya diperbarui karena mereka sudah menerima pertobatan dan juga dosanya diampuni. Nah, pada suatu hari ini adik-adik, kita lihat gambar berikut. Ketika Yohanes sedang membaptis orang-orang di Sungai Yordan, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus. Dan menurut Yohanes 1 ayat 29, kita bacakan dari sini adik-adik. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Ya adik-adik, dibaptis adalah sebagai tanda pertobatan. Tapi Tuhan Yesus juga datang pada Yohanes untuk memberi dirinya dibaptis. Kita lihat berikut. Ya, tetapi Yohanes mencoba mencegahnya berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Kita lihat di gambar di bawah itu ya, Yohanes sedang membaptis orang-orang. Dan dia juga sangat bersukacita ya, tapi dia juga ragu. Harusnya dia yang dibaptis oleh Yesus, karena Tuhan Yesus sendiri tidak berdosa ya adik-adik. Tetapi di sini Tuhan Yesus mau menunjukkan ketaatannya pada Allah, bahwa seluruh umat manusia harus dibaptis. Lihat. Lalu Yesus menjawabnya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Jadi Tuhan Yesus juga tetap taat kepada Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Kemudian dia membaptis Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi berikutnya adik-adik? Sesudah Yesus dibaptis, ketika ia keluar dari air, pada saat itu langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kita lihat gambar berikut ya adik-adik. Kita lihat di atas Tuhan Yesus ada Roh Kudus, Roh Allah yang seperti burung merpati turun atasnya. Dan sebuah suara dari sorga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ya, demikian adik-adik, sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia juga memberi dirinya dia dibaptis, dan itu menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan Allah. Ya, bagaimana adik-adik cerita kita minggu ini, yaitu
dibaptis sebagai tanda pertobatan. Kita juga harus bertobat, menerima baptisan, dan juga tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Ya, kembali lagi kita akan menghafal ayat ya adik-adik. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Adik-adik hafal ya, untuk direkam dan di-share di grup WA Jemaat GKI Sivil Taman Modern. Nah, demikian adik-adik cerita kita minggu ini, dan kita akan memberikan persembahan. Dan sementara persembahan dikumpulkan, kita akan mendengar pujian berikut. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita untuk kemudian dilanjutkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami masing-masing di rumah telah mengumpulkan persembahan. Terimalah, berkatilah persembahan ini kembali hanya untuk kemuliaan nama-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu memberkati kami, melindungi kami, dan juga menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Cerita firman Tuhan yang telah kami dengar, yaitu tentang pelayanan Yohanes Pembaptis. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami boleh belajar dari peristiwa Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, bahwa Yohanes mau melayani Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan Yesus juga melayani Tuhan Yesus di setiap langkah kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Dan kembali kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah, masing-masing adik-adik dalam keadaan mereka, dalam sekolah mereka. Tuhan Yesus berkati, mereka boleh sekolah dengan rajin, walaupun masih sekolah di rumah. Kiranya itu tidak menghalangi mereka untuk belajar dengan rajin, sehingga memperoleh hasil yang terbaik. Kami berdoa untuk keluarga, adik-adik, masing-masing ya Tuhan, untuk papa mama mereka yang bekerja dan juga yang pelayanan. Tuhan Yesus menyertai, sehingga apa yang mereka kerjakan selalu berhasil. Berkati juga kesehatan kami semua ya Tuhan, kami boleh terlindungi, diluputkan, terutama dari masa-masa pandemi ini. Kami boleh diluputkan dalam keadaan selalu sehat, dan sehat untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GKI Sivil Taman Modern, berkati seluruh jemaat, majelis diaken, dan juga para hamba Tuhan. Mereka semua boleh dalam keadaan baik dan sehat, dan pada waktu Tuhan kami boleh kembali bersama-sama sekolah minggu di gereja dan juga beribadah di gereja. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan,
para pemimpin bangsa, mulai dari pangkat yang terendah hingga yang tertinggi. Tuhan Yesus karuniakan hikmat sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dalam takut akan Tuhan. Dan juga mereka yang terlibat di dunia medis, mereka yang bekerja di rumah sakit, para dokter maupun perawat, mereka yang membantu di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan, perlindungan, sehingga mereka boleh menolong yang sakit dan menyembuhkan. Tuhan Yesus juga menyembuhkan yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai sisa waktu kami, sertai masa depan kami, sehingga kami boleh hidup seturut firman Tuhan dan juga menjadi saksi Tuhan Yesus di mana saja kami berada. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, biarlah bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang atas kami jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya demikian adik-adik sekolah minggu kita pada minggu ini, dan tetap semangat, tetap bersuka cita, dan jangan lupa untuk selalu baca firman Tuhan tiap-tiap hari, jangan cuma hari Minggu aja ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.